Karena momen pasang surut terendah nanti itu ada di jam 4 sore 50 kali 50. Lalu kita sesuaikan dengan jenis-jenisnya yang akan kita catat. Dear Vlogi, ketemu lagi di vlog Galaksi, keluas luar Galaksi. Jadi ini adalah perjalanan trip terkait dengan survei tambak dan perizinan ruang laut yang sudah kita lakukan tanggal 5 September lalu. Baru sekarang kita sempat untuk buat sebagai utuh sajian visualnya. Dan ini perjalanan awal kita langsung menuju Labangka. Sebenarnya ini pemberangkatannya dari Mataram sudah dari hari Kamis malamnya ya. Jadi banyak perjalanan yang tidak kita ambil karena untuk meringkas poin-poinnya saja selama perjalanan langsung tiba di lokasi. Jadi seperti ini lahan-lahan kering yang sudah biasa kita lewati. Dan ini sudah masuk di tambak pertama. Jangan kemana-mana, ikutin saja ceritanya. Udah lewat. Itu tuh. Wow, asik itu. Wih. Sweet. Nih. Kamu fotoin Alfian ini, saya nyelam di sini. Dan kurang atlet. Oke, ini kita tiba di sini. Bisa, Jen? Tambak di Labangka ini aksesnya. Op. Oke, ini rumah pompa. Jadi ini water intake. Ini tinggi elevasi air ya. Dan kami pun bergerak lebih ringkas, gercep gitu ya, langsung menuju ke pantai setelah melihat-lihat sekitar rumah pompa dan memperhatikan kondisi perairan yang ada di depan sini. Nah, kalau lihat-lihat secara kondisi air ini masih masih pasang ya, masih belum surut, jadi akan kesulitan kalau kita melakukan pengukuran ini kondisi lamunnya. Ya apalagi nyelemnya karena memang di sini kondisi ekstrim. Wilayah selatan ombak-ombaknya cukup besar. Jumat 5 September kita ada di perusahaan budidaya udang, tepatnya di Labangka 3. Nama perusahaannya apa ya, lupa. Nah, ini bagian dari pipa intake yang menjalar ke depan sana. Nah, di batu besar itulah kira-kira di sebelah kiri sedikit. Jadi ada 2 jalur kiri kanan sini dan semuanya berfungsi. Kalau jarak sekitar berapa ini? Antara 80 lah ini ya, 80 meter atau 75 dari pinggiran pantainya. Nah, di balik sini tadi yang ada rumah pompa. Nah, kita sudah berjalan ke arah ke arah barat dari ujung pipa inlet. Ini sudah pipa inlet berikutnya, ini perusahaan yang di sebelahnya, tambak udang yang berikutnya. Jadi kita mau memastikan pipa outlet dari perusahaan yang di sana ini yang mana. Apakah dia tanpa saluran atau metode endapan, ini yang masih nggak jelas ini. Jalan dulu balik ke timur. Oke teman-teman, jadi ini sekarang baru jam setengah 11. Momen air masih peralihan ini dari pasang menuju ke surut, tapi ini awal-awal surut ya. Karena momen pasang surut terendah nanti itu ada di jam 4 sore
Jadi masih cukup banyak waktu luang. Kita akan menyempatkan dulu pendataan sekitar vegetasi yang ada di pinggir, karena tutupan mangrove-nya juga sih sudah nggak ada, hanya beberapa asosiasi. Nah, kalau untuk pendataan terumbu karangnya, karena ini juga sangat ekstrim wilayahnya, di bagian luar dari gulungan ombak besar, jadi sulit. Jadi yang hanya bisa dimaksimalkan di sini ada pendataan vegetasi dan nanti lamun. Menunggu jadwal sudah jam 4. Begitu ceritanya. Kita balik ke barat. Terik panas. Oke, jadi untuk keterangan ini kolam-kolam sesuai yang penempatan tingkat elevasi. Di atas itu rumah kolam tandon. Nah, itu dialirkan dalam satu pipa 2, 3. Baru mengalir ke masing-masing kolam seperti ini. Kalau yang kolam pemeliharaan udangnya ya seperti ini kelihatan ya. Sudah menggunakan ini kipas air untuk pengaturan kadar oksigen. Dan jam-jam tertentu nanti ditebar pakan. Cuman kita belum tahu nih, karena ini baru saja panen. Apakah ini baru mengembalikan kondisi kolamnya atau sudah diisi? Ini kita belum tahu. Oke ya, sementara di permukaan sana, di teras pantainya, momen surut sebentar lagi. Tapi karena ini berhubung panas, nanti kita akan kembali jam 1 siang. Kita agak muter ini ya, menelusuri bagian ipalnya. Kita masih penasaran ini pipa inletnya ngalir kemana. Nah, pembuangannya di sini nih. Nggak jelas. Nih mobilnya muter dulu. Yang mana? Ya, iya. Oh, sulitan nih mobilnya, jalannya kecil. Azir. Dan setelah melewati waktu rehat di pondok ini ya, mes karyawan, setelah kita juga tadi itu ngemil-ngemil, ya sekedar disajikan beberapa menu kecil. Akhirnya waktu momen surut sudah tiba dan kami pun segera berjalan ke pantai lagi, siap berjibakutai untuk tugas berikutnya, yaitu pengukuran kepadatan juga variasi jenis yang ada di hamparan ini depan sini, yaitu untuk jenis lamunnya. Ya, karena kita juga ini sudah pendataan vegetasi sudah selesai, jadi kita bisa mengerjakan secara ini ya, bareng-bareng begini. Jadi lebih efektif. Ini kita mulai nyemplung ke air. Bahaya licinnya. Ya. Ini kayaknya kan batu-batu ini kayaknya kan. Oke, kita ada di bagian dari alur penempatan pipa inlet yang ditandai dengan batu ini ya, batu-batu besar. Itu juga yang sebelah kanan. Mengarah ke depan hingga berapa ini? Ini ya batu besar ini. Sementara ini ada beberapa tumbuhan sargasum. Di samping juga kepadatan lamun. Bentar loh. Nih. Ini ujung pipa di sini. Oh, ini ada saluran di depan ini ya, bagian ceruk. Nah, jadi ada semacam selokan yang sengaja dikeruk. Sementara untuk dasarannya substrat ini batu-batuan gini. Nah, ini pipanya nih.
Ini kondisi substrat di depan, pecah ombak. Nah ini yang kita bilang ya, kalau untuk penyelaman memang sangat tidak memungkinkan. Bisa bakal digulung kita di depan sana. Nah ini dan alur parit-paritnya ini ya, yang mengarahkan ke bagian pipa indah di sana, rumah pipa, rumah pompa maksudnya. Nah ini di sini ujung pipanya berupa ini ada penempatan pipa dengan lubang-lubang semacam filter begitu. Oke. Ini pemasangan kuadran penghitungan kerapatan dari lamun. Jadi itu ada kuadran per 50 kali 50. Lalu kita sesuaikan dengan jenis-jenisnya yang akan kita catat di sini. Gitu. Nah, berikutnya adalah penghitungan dari ketinggi individu si lamun. Tergantung jenis apa, tingginya berapa. Nah, itu akan menjadi catatan lengkap. Ada jam 3 persis tuntas pengukuran. Trouble. Hilang ya bango-bango yang tadi banyak tuh. Pagi aja deh nomor. Iya, slow. Orang Tikus menghilang. bango-bango. Masih ada deh. Oh di bawahnya oh iya dia bersimbiosis dengan para sapi. Wah kumpul kebo deh nih. Bagus ya. Red Doors. Dan ini sudah memasuki hari berikutnya. Semalam kita juga sudah tidur dengan cukup pulas ya, karena memang perjalanan yang cukup jauh dalam kondisi panas, kadang sedikit mengalami dehidrasi. Ya ujung-ujungnya itu tergeletak dengan pulas. Dan pagi ini dengan disambut matahari yang cukup terang cerah, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tambak berikutnya yang ada di sekitar Pelabuhan Pututano. Nah saat ini kita baru keluar dari kota Sumbawa Besar, tepatnya di wilayah pelabuhan. Jadi ya masih kotanya ya sih, bagian pinggir pelabuhan lama khusus nelayan ya. Jadi bukan pelabuhan Badas. Kalau pelabuhan Badas itu ada yang khusus untuk kapal-kapal besar. Suasananya juga masih cukup ramai, jadi ya kita mengikuti alur jalan santai begini, ngikutin kondisi lalu lintasnya. Nanti begitu keluar dengan alur-alur yang sudah mulai berkurang, nggak padat, baru kita kebut. Demikian, ikutin terus perjalanannya. Trip ini memang cukup mengasihkan, sekaligus ya menjadi sedikit bisa bercuci mata di kota-kota yang kita kunjungi. Kelihatan deh pelabuhannya.
Seperti biasa dalam perjalanan alur lintas aspal Sumbawa, kita selalu akan disuguhi dengan pemandangan landscape seputar ini ya, tumbuhan-tumbuhan yang cenderung agak kering gitu ya, terlebih dengan adanya beberapa pohon hilbernasi yang ada di sepanjang jalan. Jenis pohonnya sih kebanyakan bantenan, dan sepanjang ini juga apa ya, banyak juga truk-truk yang lewat karena biasanya karena muatan dari pelabuhan, termasuk juga lintas dari asal Sumbawa yang arah wilayah timur ya, baik Dompu maupun Bima gitu ya, yang perjalanannya menuju ke wilayah barat yang akan berakhir di sekitar Tanu. Jadi begitu, nikmati terus. Mana bagus ini? Biar apa? Ngebut di sini nih. Nah, momen pohon. Biar ini. momennya bercepat selesai. Ya sama juga ini pakai time lapse. Ini pasukan belanja. Lapin, abang lapin. Lihat pagernya nih, rontok ya. Nah, kita sudah ada di lokasi dari ini ya, pintu masuk dari tambak yang ada di sekitar Tanu. Kita masih tunggu salah satu stafnya nih. Pelatih lautnya mas? Iya. Paling besar kan kita ubah. Ubah lagi arah bumi. Jadi satu arah nanti cuma nggak ada dulu. DMI-nya aku lupa. Dulu kita masih kotak-kotakan, masih lumpur ya. Ya, kita sudah mengikuti semua apa ya, arahan dan juga permintaan dari manajer lapangannya yang mengantar kita ke posisi ini. Dan setelah dipikir-pikir ternyata lokasi ini adalah tempat yang memang sebelumnya 2 tahun lalu sudah kita pernah lakukan survei yang sama sebenarnya perizinan. Cuman hanya ada penambahan lagi ruang apa ya, tambaknya diperluas, dan juga ada penambahan beberapa ini ruang pengambilan rumah pompa yang artinya secara perizinan dia akan diajukan ulang, diperbaharui lagi. Ya itu nggak ada masalah ya, selagi memang menjadi kebutuhan vital bagi perusahaan yang bersangkutan. Dan ini kita mulai menuju ke rumah pompa di mana
Ini bangunannya sudah cukup apa ini, sudah lebih permanen ya dibanding pada saat kunjungan kita 2 tahun lalu. Dan beberapa varian tumbuhan-tumbuhan mangrove-nya yang ada di depan itu juga sudah mulai rontok semua akibat dilakukan ground clearing. Sangat beda jauh, makanya agak sedikit membingungkan. Jadi ini rumah pompa inlet. Nanti kita akan ngecek di lokasi ujung sana penempatan dari pipa inletnya. Nah, dari rumah pompa ini ngalir, ini bagian dari pipa tandon yang sebelumnya nanti dari sini akan disuplai menuju kolam-kolam tambak yang akan di pelepasan dari bibit-bibit udang. Teman-teman, jadi ini lokasi yang sama dengan kita lakukan dalam proses pengajuan perizinan perusahaan sini di tahun 2022, sekitar 2 tahun lalu ya, di awal kita kunjungan. Nah, rupanya di sini akan ada penambahan lagi ruang pompa dengan penempatan lajur dari pipa inlet. Jadi itu yang akan diajukan. Kita akan lihat dulu. Medannya untuk jaring itu kan kan laut, bisa dibilang laut lepas gitu. Terus lubangnya besar di sana. Di sini kan enggak besar lubang gitu. Dan untuk saat ini kita sedang menunggu bot datang ya. Hal yang memang tidak kita prediksi dari awal, mestinya kita persiapkan karena ini sudah mulai menjelang agak siang dan kecenderungannya angin mulai besar. Ini yang agak kita khawatirkan. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya inilah sembari kita lihat kegiatan masyarakat lokal yang jaring-jaring sisa-sisa udang yang terlepas itu ya di bagian selokan-selokan pembuangan. Nah, ini bot sudah mulai datang dan kita akan bersiap-siap. Oh iya, kecil ini, bukan yang biru dulu itu. Sudah Pak Oban? Sudah. Sebenarnya basir naik bisa. Nggak ada kernetnya ini kok. Bisa ikut. Akhirnya bot yang bermesin ketinting pun mulai meninggalkan pantai ya. Seperti yang kita prediksikan dari awal. Angin sudah mulai membesar dan ini cukup merepotkan sebenarnya. Ya sekalipun tidak mengganggu ya. Tapi dengan mesin ketinting seperti ini memang agak kesulitan bermanuver pada saat ini. Sementara kegiatan mendekati poin-poin dekat di ujung pipa itu akan sangat merepotkan. Dan untuk kegiatan bawah lautnya nggak bisa kita ikutkan karena memang tertinggal di file disk yang mana mungkin. Jadi ya mohon maklum ya. Ini kita sudah selesai, kita kembali ke pantai. Dan saat ini kita sudah ada di atas feri penyeberangan Selat Alas menuju Lombok ya. Dilalahnya memang di tengah-tengah ini sudah mulai angin besar dan otomatis berimbas pada oleng kapal oleng karena hempasan ombak dan juga gelombang dari arah selat. Nah, seperti itu yang bisa kalian saksikan, pukulan-pukulan ombaknya cukup tinggi. Ya sangat beresiko basah, tapi ya mudah-mudahan sih memang kita tidak berharap yang terburuk. Sekalipun dalam laporan terakhir sebenarnya juga ada kecelakaan kapal tenggelam di wilayah mana itu, di Bali ya kalau laporannya, Jawa Bali, penyeberangan Gilimanuk menuju ke Tapang. Sehingga ada sedikit perbedaan pada saat kita menyeberang tadi harus menyertakan nama-nama lengkap beserta ini KTP.
Unik juga ini. Nah, ini saya sudah merekam di luar. Kapal feri satu ya. Oke, dan ini sedikit informasi tambahan apa ya, bidang nautika kemaritiman ya. Jadi saat ini kalau kita lihat ombaknya sudah rada mengecil, memang kita sudah melewati arus tengah selat yang tadi itu cukup besar, karena memang apa ya, alur dari gempuran ombak itu sudah yang besar sudah kita lewati. Nah, kapal yang di belakang itu terlihat agak palang gitu ya posisinya, yang artinya dia mengarah sedikit ke utara. Padahal penyeberangan ini adalah dari timur ke barat gitu ya arahnya secara kiblat pelayarannya. Nah, begitu juga dengan kita, ini juga nggak langsung mengarah ke pelabuhan Kayangan, tapi sedikit serong menuju ke barat laut gitu ya. Yang artinya kalau kita lurus ke sana itu mengarah ke beberapa gugus pulau yang ada di mana itu, Gili Lampu itu ya, ada namanya Petagan, lalu pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, setelah melewati, jadi kita nggak boleh nabrak arah angin kalau motong arah timur barat. Setelah ini lewat, baru kita akan mengarah putar balik mengarah selatan seperti itu. Jadi agak sedikit melingkar perjalanannya. Jadi demikian perjalanannya, kita akan ketemu di kesempatan mendatang. Terima kasih sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.